Alhamdulillah kalau anak ibu sehat semuanya. Ibu harapkan kita tetap menjaga kesehatan seperti biasanya karena keadaan kita sekarang masih dalam kondisi yang labil ya. Sekarang ibu ambil absen dulu, kita berdoa dulu ya, belum absen. Silakan ketua. Nah, siap. Sebelum belajar, ayo kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua. Belum absen dulu ya. Bimo. Tika Anggreni. Hadir, Bu. Jona Nurul Fadila. Hadir, Bu. Lola. Maya. Semuanya. Hadir. Alhamdulillah hadir semuanya. Anak-anak ibu semuanya, sebelum kita laksanakan pelajaran pada hari ini, lebih dahulu marilah kita mengingat atau mengenang untuk mematikan rasa nasionalisme kita kepada tanah air. Silakan anak-anak semua berdiri, kita menyanyikan lagu nasional. Padamu negeri kami berjanji. Minggu kemarin kita sudah mempelajari materi tentang campuran. Nah, sekarang ibu mau kita mengulang materi kemarin dulu. Apa yang dimaksud dengan campuran itu? Coba bisa? Ya, Bu. Silakan ya. Campuran adalah materi yang terdiri dari dua zat atau lebih yang masih mempunyai zat asalnya, Bu. Nah, bagus sekali ya. Materi yang terdiri dari dua zat atau lebih yang masih memiliki sifat dari zat asalnya. Jadi Bapak ini anak ibu semuanya ya, masih mengingat materi kita yang minggu kemarin. Sekarang untuk materi minggu ini, materi hari ini apa? Silakan Akhil. Nah, betul sekali ya, Ibu. Tentang pemisahan campuran. Sudah lihat cara belajarnya di rumah? Sudah, Bu. Gimana aja juga sudah dibagikan minggu kemarin untuk dibaca, untuk minggu yang sekarang ini. Nah, sekarang ya, kita tahu tadi bahwa materi kita adalah tentang pemisahan campuran. Nah, perhatikan. Ini gambar apa, anak? Siapa bisa? Saya, Bu. Gambar apa? Silakan juga. Gambar campuran tanah dan Nah, tuh, boleh ya? Gambar dari campuran tanah dan kerikil. Boleh. Jadi filtrasi itu adalah salah satu metode dari pemisahan campuran. Sudah dibaca dengan Anda kemarin? Sudah. Ada berapakah metode dari pemisahan campuran yang Anda ketahui? Siapa bisa? saya, Bu. Silakan Jona. Proses yang dilakukan untuk memisahkan zat industri campuran, Bu. Nah, sudah itu definisi dari pemisahan campuran. Sudah proses yang dilakukan untuk memisahkan apa tadi Jona? Campuran. Boleh, itu pemisahan campuran. Bagus ya, itu definisi dari pemisahan campuran. Jadi Ibu anggap kita, Ibu sudah Ibu lihat ini, kamu sudah membaca bahan ajar tentang macam-macam metode dari pemisahan campuran. Nah, kamu perhatikan saja gambarnya Nanda, ini mengapa? Sudah selesai? Nonton? Sudah? Sudah ya ini. Nah, yang pertama. Apa cerita dari video kita? Silakan Akil. Nah, bagus sekali. Masyarakat mengalami krisis air bersih. Ada pertanyaan? Saya, Bu. Silakan. Siapa tadi? Saya, Bu. Yona, bagus. Bagaimana cara agar air sungai itu layak digunakan oleh masyarakat? Nah, bagus sekali pertanyaan dari Yona. Bagaimana caranya? Air ini, air sungai ini ya, layak digunakan oleh masyarakat. Nah, siapa yang bisa menjawab? Silakan Akil. Oh, betul ya, luar biasa. Dengan cara disaring. Jadi ini jawabannya apa? Dengan cara disaring. Jadi, kita dapatkan solusi dari masalah kita. Bagaimana cara kita menyaring air keruh tadi biar bisa dikonsumsi oleh masyarakat? Betul sekali ya. Kita lakukan dengan cara disaring, kita buat alat penyaringnya. Atau alat filtrasi yang tadi. Jangan lupa kita. Jadi, kita buatkan alat penyaring. Ya. Jadi sudah dapat kita masalah kita, Anda. Sekarang kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini sebenarnya apa. Yang pertama apa? Melalui gambar, Anda semua dapat menjelaskan konsep pemisahan campuran dengan tepat. Melalui video, Anda dapat mendeskripsikan metode pemisahan campuran dengan tepat. Melalui RKPD, Anda dapat membuat filtrasi sederhana dengan benar. Melalui RKPD, Anda dapat melakukan pengamatan pemisahan campuran filtrasi dengan benar. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita pada hari ini.
filtrasi sederhana. Ini teraturnya masing-masing. Sudah ketemu? Nah ya. Maksudnya itu mana airnya? Air itu kan wadahnya sama tadi tempat kecil itu wadahnya. Oh, di sini wadahnya ya. Di situ air. Masukkan dulu kecilnya. Tiga. Sakina yang menuliskan, Luna dan Cika. Ternyata selesai. Siapa kelompok ke depan yang akan menampilkan kelompok berapa? Kelompok 1? Boleh. Satu sekali kelompok 1. Aku suruh kelompok 1. Boleh ke depan kelompok 1 dibawa alatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil pengamatan. Yang pertama, langkah-langkahnya sediakan alat dan bahan seperti botol air mineral, ijuk, kerikil, sabut kelapa, spons, air keruh. Yang kedua, susun alat dan bahan dari spons, setelah itu letakkan di atasnya ijuk, seterusnya sabut kelapa di atas ijuk, dan yang terakhir letakkan kerikil di atasnya. Setelah meletakkan bahannya, masukkan air keruhnya. Dari hasil percobaan penyaringan air keruh, kami akan menampilkan hasil percobaan kami. Yang pertama, penyaringan yang pertama warnanya coklat, tingkat kekeruhannya sangat keruh. Coklat ya, sudah filtrasi. Iya Bu, Coklat. Yang kedua bagaimana? sangat keruh. Sangat keruh. Hasil filtrasinya agak kecoklat, warna agak kecoklatan. Warnanya masih coklat. Agak kecoklatan. Tingkat kekeruhannya keruh. Masih keruhnya? Keruh. Masih keruh ya? Iya Bu. Betul. Yang kedua, sebelum difiltrasi coklat. Nah, sebelum filtrasi yang kedua gimana? Coklat Bu. Nah, ini yang filtrasi yang kedua ini, apakah yang pertama yang difiltrasi oleh kelompok 1 atau bagaimana? Yang pertama Bu. Yang pertama. Jadi ini ya, Iya Bu, warnanya agak kecoklatan. kecoklatan. Ya? Tingkat kekeruhannya sangat keruh Bu. Keruh, ya keruh. Nah, ini Hasil filtrasinya coklat pudar. hasil filtrasinya coklat pudar. Iya, Bu. Ada kecoklatan juga, tapi lebih itu ya daripada pertama tadi. Iya Bu. Lebih jernih pada pertama. Ya. Tingkat kekeruhannya agak keruh. Agak keruh. Nah, Kesim- kesimpulan lagi. Kesimpulannya, dengan alat penyaringan kita dapat mengubah air keruh menjadi air bersih. Nah, kesimpulan pengalaman nomor 1 ya, Dengan alat penyaringan alat penyaringan apa nih nomor 1? filtrasi Bu, Nah, filtrasi, bagus. Dengan alat penyaringan filtrasi, kita dapat mengubah air keruh menjadi air bersih. kita dapat mengubah air keruh menjadi Air bersih. air bersih. Ah, di sini kita lihat. Mana itu? Hasil dari kelompok 1? Oh iya. Hasil kelompok 1 ya. Oh, ini airnya. Air asalnya tadi seperti apa? Terasa keruh sekali. Oh iya, banyak tanahnya yang itu, yang di bawahnya. Habis ya kelompok 1. Sekian dari kami. Aku kelompok 1. Sekarang kelompok mana lagi? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita perhatikan. Ada 3 susunan alat filtrasi sederhana, ada 3 alat filtrasi sederhana yang dibuat oleh masing-masing kelompok. Mana menurut kamu yang lebih jernih dari ketiga itu? Kelompok 3. Kelompok 3 ya, jadi kelompok 3, kelompok akil itu adalah kelompok yang airnya penyaringannya lebih jernih dibandingkan dengan kelompok air. Bagus ya, kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Sekarang ibu bertanya kepada kelompok 3, apa yang menyebabkan kelompok 3 mendapatkan hasil air yang lebih jernih? Ya, silakan. Oh, jadi di sini sponnya bagian bawah. Kemudian sudah spon dari juk. Oh, luar biasa sekali kelompok akil. Jadi kita lihat sini kalau untuk kelompok 2 bagaimana tadi? Sama seperti itu juga? Iya Bu. Oh, sama. Apa yang membedakan dengan kelompok 2 ini dan kelompok 3 ini? Akil? Di sini kita lihat juk ya, silakan. Oh, lebih rapat ya di sini ya. Jadi di sini kita perhatikan kalau untuk alat filtrasi sederhana yang dibawa oleh kelompok 3, Ibu lihat di situ kapasitasnya juga lebih banyak di sini. Jumlah ijuknya lebih banyak ya, lebih rapat juga di sini.
jumlah hijau yang ditambahkan di dalam alat ini. Kemudian juga untuk sponnya lebih banyak. Nah, kemudian juga kita perhatikan di sini pembuatan alatnya lebih rapi juga. Ya, kelompok 3 lebih rapi juga susunannya. Jadi apa kesimpulan kita yang utama sekali untuk pengamatan kita? Bagaimana? Silakan Akil. Oh, diperlukan penyaringan sangat rapat, boleh. Atau susunannya bagaimana dari susunannya? Kesimpulannya. Susunannya bagaimana? Harus sesuai enggak susunannya? Harus sesuai ya, harus sesuai dengan apa yang sudah kita lihat di literatur kita tadi ya. Kemudian bagaimana? Jumlah bahan yang dimasukkan bagaimana? Harus lebih banyak. Jadi kalau lebih banyak tentu dia nanti akan menghasilkan ukuran partikel yang lebih bagaimana dia? Lebih halus. Yang lebih halus nggak? Ukuran partikelnya. Kalau lebih halus bagaimana airnya? Lebih jernih. Terus kamu kelapa alam ikutas ton. Kalau menurut kamu apa bedanya dengan pengamatan kamu tadi? Yang akan dilakukan tadi apa bedanya? Saya, Bu. Ya kan Adil? Bedanya di batangan itu menggunakan arang, Bu. Oh iya. Kalau di alatnya menggunakan arang ya? Jadi kita tidak akan bisa menggunakan arang tadi? Ya ya. Akan tetapi hasilnya bagaimana yang kita dapatkan? Nah, ya kan Adil? Sedikit jernih. Sedikit jernih. Jadi nanti kalau kita sering guna bisa jadi lebih jernih. Nah, ini adalah kesimpulan pengamatan. Tadi kita sudah menyimpulkan bersama-sama. Sekarang lebih kita simpulkan lagi. Kita bersama-sama lagi tentang apa? Penyaringan air itu dapat kita lakukan dengan cara filtrasi. Nah, kemudian hasilnya bahan pembuatan alat filtrasi sederhana mempengaruhi kebersihan air katanya. Nah, sekarang yang ketiga, alat filtrasi sederhana ini dapat dimanfaatkan di rumah untuk menjernihkan air. Yang keempat, semakin sering melakukan penyaringan maka air gas kita semakin bersih. Betul tidak? Betul. Nah, sekarang Anda kita sudah menyimpulkan pengamatan tadi. Sekarang apa kesimpulan kita untuk materi hari ini? Saya Silakan. Mulai. ternyata kita bisa menjadikan sungai yang baru dengan membuat alat filtrasi sederhana, Bu. Nah, ternyata kita bisa menjadikan air dengan membuat alat filtrasi sederhana. Boleh, bagus. Lagi. Kesimpulan materi kita. Silakan mau bagus. Penyaringannya harus diulang supaya mendapatkan air yang lebih jernih. Nah, penyaringannya harus sering diulang untuk mendapatkan air lebih jernih. Boleh juga Ibu tambahkan Anda. Selain kita mempelajari tentang metode pemisahan campuran filtrasi, kita juga sudah mengetahui bahwa metode pemisahan campuran ini ada bermacam-macam. Tidak hanya metode pemisahan campuran filtrasi, tapi yang sudah membaca di mana aja ada destilasi, apa tadi? Kromatografi, filtrasi, sublimasi, dan sebagainya. Banyak lagi. Jadi tidak hanya satu metode pemisahan campuran. Nah, jadi di sini karena sudah selesai pertemuan kita hari ini, Ibu juga memberikan tugas rumah untuk kamu di rumah. Kamu buka bahan ajar kamu yang sudah Ibu bagikan. Kamu lihat di sana objektif, soal objektif nomor 1 sampai 11 halaman 30. Kamu kerjakan di rumah. Ya. Nah, jadi Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua disiapkan dulu ketua. Semua siap? Sebelum belajar, marilah kita bersyukur. Bersyukur mulai. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.